Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan li ahlil Quran, tahiyatan lissalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Quranic Time, podcast yang membahas tentang hikmah dalam Al-Quran. Bersama saya, Muhammad Faisal Hiban, dan kita kedatangan tamu spesial, beliau Dr. Asmar Ridwan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Beliau adalah seorang pakar dan pegiat pencinta Al-Quran dan salah seorang dari anggota Yayasan Suluh Melayu Nusantara. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya mempelajari Al-Quran. Qala ta'ala fil kitabil karim, hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, fa innama yatadzakarul ulal albab. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya mempelajari Al-Quran yang berisi tentang petunjuk Al-Quran. Sebagai umat muslim, maka kita harus selalu bisa memahami Al-Quran secara kafah. Baik, mari kita simak pembahasan yang menarik terkait pentingnya mempelajari Al-Quran bersama Dr. Asmar Ridwan. Waktu dan tempat kita persilakan. Ya, terima kasih Ustadz Hiban atas waktunya yang diberikan kepada saya dan kepercayaan ya saya diundang dalam podcast ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat pecinta Al-Quran, mengapa pentingnya mempelajari Al-Quran ya? Kalau kita lihat fenomenanya saat ini ya Ustadz Hiban ya, kita melihat banyaknya anak muda ya yang suka nongkrong di kafe gitu kan, ya, di kafe itu. Jadi kalau kita lihat kita datang ke masjid ya atau ke tempat seperti tempat kita ini ya, di mana ponpes kita ini juga ponpes yang khusus mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, tahsin dan kita memberikan pelayanan terkait dengan pendidikan Al-Quran ya, mempelajari Al-Quran. Kemudian kita lihat lagi di tempat-tempat nongkrong-nongkrong itu ya, kita bisa bandingkan gitu ya. Nah ini lebih banyak anak-anak itu, anak muda itu berada di mana gitu kan. Nah kalau kita lihat fenomenanya mereka paling banyak kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, minum-minum, ya kan, ngopi-ngopi di kafe. Jadi kalau kita lihat kafe-kafe itu mesti selalu ada, apalagi kalau malam hari gitu, mesti kafe-kafe itu penuh gitu. Saya sering kali observasi gitu ya ketika jalan-jalan tuh lihat kafe ini penuh ya anak muda semua gitu ya. Nah kemudian saya mengamati perilaku mereka gitu, perilaku mereka itu ya walaupun mereka ramai di sana bersama teman-teman ya, tapi mereka asik dengan handphonenya juga kan, dengan screen time-nya juga gitu. Jadi scroll pen terus-terus gitu. Kemudian karena saya juga profesi saya sebagai seorang psikolog ya, saya membuka praktek gitu. Banyak yang datang ke saya itu anak-anak muda itu mengalami kegalauan gitulah ya, overthinking, kemudian kecemasan, mengalami depresi, banyak hal lah ya sampai mengalami gangguan-gangguan kejiwaan itu banyak sekali. Nah, kalau saya menggali lebih dalam apa yang mengapa penyebab mereka menjadi seperti itu, ya salah satunya mereka sama sekali jauh dari Al-Quran. Jadi orang-orang yang mudah mengalami kecemasan, depresi itu ya rata-rata sampai mau melakukan percobaan-percobaan bunuh diri itu ya, itu tuh banyak sekali mereka jauh dari Al-Quran. Bahkan yang nuwun sewu sholat juga jarang, bahkan ada yang gak pernah sholat gitu ya seperti itu. Nah jadi ini kan suatu keprihatinan kita sebagai penggiat pecinta Al-Quran tentunya, maka kita perlu sounding, perlu kampanyekan, perlu
memotivasi, perlu mengajak ya, mengajak, para sahabat pencinta Al-Qur'an ya, atau anak-anak Gen Z yang mereka mungkin belum mencintai karena belum mengenal nih. Jadi, orang, kalau belum kenal tuh, kenal maka tak sayang gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau sudah kenal baru sayang kan gitu. Oke. Udah kenal aja belum tentu sayang kalau belum mempelajari ini siapa, belum memahami kan gitu ya. Nah, Iya. begitu juga dengan Al-Qur'an. Kalau seseorang itu belum, tahu Al-Qur'an, belum, mengenali Al-Qur'an, belum mempelajari Al-Qur'an, ya tentu rasa kecintaan terhadap Al-Qur'an itu belum muncul gitu. Maka pentingnya diawali dengan, mengenali Al-Qur'an dengan mempelajari Al-Qur'an. Bagaimana mengenali Al-Qur'an? Tentu kita harus, apa ya, kampanyekan dulu atau kita beritahu bahwa, Al-Qur'an itu sebagai petunjuk hidup gitu. Jadi banyak sekarang kan orang-orang itu, anak muda ya, yang jauh dari Al-Qur'an atau juga belum mempelajari Al-Qur'an, mereka banyaknya belajar dari, gadget gitu kan, di mana informasi yang apa ya, terus-menerus saling berganti, kemudian ada perubahan-perubahan dan sebagainya gitu. Medsos yang begitu banyak ya, dari mulai, Instagram, kemudian, YouTube ya, kemudian TikTok. Nah sekarang, kemarin anak-anak muda rame nih, senang dengan TikTok fenomenanya. Sekarang udah mulai bergeser lagi nih kayaknya, mereka sudah mulai menyenangi hal-hal yang bersifat, hanya, sekilas apa ya, kata-kata atau kalimat quotes gitu ya. Nah mulai ke situ arahnya, berarti kan apa yang terjadi, mereka tuh gampang bosen, ya kan? Gampang bosan gitu. Jadi, kalau TikTok itu yang durasinya 2 menit, 3 menit gitu kan paling lama atau cuma 1 menitan gitu. Sekarang mereka mulai bosan lagi nih, artinya mereka nggak bisa fokus kan. Nah maka kita ajak-ajak, ayo, pertama harus dipahami dulu, mengapa pentingnya mempelajari Al-Qur'an? Karena, Al-Qur'an sebagai petunjuk, hidup manusia ya, terutama itu bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau nggak kenal Al-Qur'an, nggak mempelajari Al-Qur'an, berarti dia sudah bisa mengidentifikasi dirinya bahwa, "Aku belum beriman," gitu, karena belum mempelajari Al-Qur'an gitu ya. Nah kemudian karena apa, dalam Al-Qur'an itu adalah panduan lengkap ya, Ustadz Iban ya, tentang apa itu akidah, bagaimana ibadah, juga akhlak, hingga sampai dengan, apa, ibadah-ibadah muamalah ya, itu lengkap di dalam Al-Qur'an. Jadi, ketika kita, mempelajari Al-Qur'an, kita tuh hidup jadi lebih terarah ya, kita tuh jadi tahu mana yang benar, mana yang, salah gitu ya, mana yang membawa rahmat dan juga mana yang memang menjerumuskan gitu ya. Itu. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi kalau kita, mempelajari Al-Qur'an, terus, lama-lama, memahaminya, lama-lama mencintainya gitu ya, maka kita tentu semakin dekat diri kita kepada Allah gitu. Eee, ya jadi kalau kita semakin dekat kepada Allah itu, apa ya, semakin kuat hubungan kita dengan Sang Pencipta gitu. Jadi kita perlu, banyak kan kalau kita lihat hablum minannasnya itu ya sekedar di permukaan saja kan kalau kita lihat sekarang ini ya. Nah jadi kan kita perlu ada hablum minallah, ada hablum minannas, ada hablum minal alam gitu ya. Nah jadi, kalau kita lihat fenomena sekarang banyak anak-anak itu, anak muda terutama Gen Z, generasi Z yang paling banyak nih sekarang ya, yang kelahiran tahun 95 sampai dengan 2010 yang usianya, 20-an ke atas, 30 itu Gen Z itu banyak sekali ya, dan mereka senengnya nongkrong-nongkrong di kafe gitu ya. Nah, berteman, tapi kalau ditanya temannya itu ya sekedar teman, temannya teman yang, apa ya, tidak punya kesan yang mendalam, teman yang tidak bisa jadi tempat curhatan, teman yang nggak bisa jadi sahabat, tidak bisa menjadi teman yang baik gitu. Kenapa? Kan teman yang baik itu ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan, apa ya, perlu pertolongan itu, yang namanya teman dekat itu pasti akan datang ke kita untuk memberi bantuan, empati, dan memberi perhatian. Tapi pada kenyataannya anak-anak itu mereka justru dari misalnya 10 orang temanmu, kira-kira,
adakah yang mengajak kamu untuk kebaikan? Hampir rata-rata jawabannya, "Ada sih Bu," gitu ya. Kira-kira berapa? Ya kalau 10 ya paling satu orang kayak gitu. Jadi itu pun kebaikan-kebaikannya mungkin kebaikan-kebaikan yang sangat, relatif gitu ya. Nah, maka perlunya kita mendekatkan diri kepada Allah itu salah satunya dengan itu tadi ya, sarana komunikasi kita kan tentunya dengan Al-Qur'an gitu ya. Nah, kemudian, selain, dengan memahami, pentingnya memahami, mempelajari Al-Quran itu, tentu Al-Quran itu menumbuhkan ketentraman jiwa. Makanya kenapa anak-anak sekarang itu, generasi muda sekarang itu kan gaduh gitu, jiwanya itu gaduh ya, gelisah gitu, nggak tentram hatinya, nggak tentram jiwanya gitu. Banyak teman gitu, tapi, kayak debu ya, kayak debu gitu ya, teman-teman tuh banyak gitu, tapi kayak debu gitu. Artinya, eee, ya kalau terjadi apa-apa ya sudah, apa ya, nggak bisa menjadi suatu kekuatan ya pertemanannya dan tidak bisa. Nah, tapi kalau, kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah, kemudian karena Al-Quran itu sarana hubungan, sarana komunikasi kita dengan Allah, maka, Al-Quran bisa menjadikan, jiwa kita menjadi tentram gitu. Sebagaimana firman Allah juga yang, disampaikan di dalam, Quran surat, Ar-Ra'd 28 ya, yang bunyinya begini, bismillahirrahmanirrahim, "Allazina amanu watatma'innul qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Jadi, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah gitu ya. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Jadi yang dimaksud dengan bizikrillah itu zikir. Jadi membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an itu adalah juga berupa zikir ya, berupa zikir namanya gitu. Nah, jadi, banyak orang-orang yang hatinya galau itu ya karena dia jauh dari Al-Quran. Nah, salah satu obat kegalauannya adalah Al-Quran, karena kebetulan juga saya mendampingi, eee, anak-anak atau orang dewasa yang mengalami, gangguan kejiwaan ya, gitu. Nah, mereka saya kumpulkan, kemudian, saya, ajari mereka apa, ngaji, belajar Al-Quran, kemudian yang sudah bisa, eee mengaji, kita tadarusan gitu ya, nanti setelah mengaji bareng-bareng gitu ya, eee, kemudian baru kita memberikan konseling satu persatu. Nah, ketika setelah selesai, tadarusan ngaji itu saya tanya gitu, "Gimana rasanya sekarang?" Padahal tuh belum belum konsultasi gitu kan, belum konseling, baru selesai ngaji bareng nih. Ketika ditanya hatinya, "Lebih damai Bu, lebih tenang Bu, eee, udah nggak gaduh lagi gitu." Nah itu berulang berulang berulang. Jadi itu menjadi suatu, apa, kesembuhan buat mereka. Karena saya sudah membuktikan dengan penelitian yang kecil-kecilan yang memang saya lakukan sudah bertahun-tahun gitu. Nah, ini suatu bukti gitu ya. Jadi, dengan mempelajari, mentadaburi Al-Qur'an ya gitu, itu tentu menenangkan batin gitu ya. Kemudian juga menghapus, kecemasan. Jadi orang-orang yang mengalami kecemasan itu ya kecemasannya menjadi berkurang gitu ya. Juga menumbuhkan optimisme. Kadang-kadang kan orang yang sudah mau ingin bunuh diri gitu-gitu ya, sudah kecewa, putus asa itu kan udah artinya udah nggak optimis hidupnya ya, pesimis gitu kan, gitu ya. Itu jadi dengan, mempelajari Al-Quran, membaca, mentadabburinya, insya Allah dia akan, tumbuh optimismenya, dalam menjalani kehidupan. Karena kita lihat anak-anak muda sekarang kan itu tadi ya, pengaruh-pengaruh dari teman, peer group-nya itu, luar biasa. Jadi pengaruh teman yang, sangat dominan dan pengaruh daripada informasi gadget yang luar biasa, kan gitu ya. Mereka takut jadi FOMO kalau tertinggal, informasi dari yang terbaru dari gadget kan, ya gitu. Tapi mereka nggak FOMO nih, nggak dengan Al-Quran kan gitu. Ini kan suatu yang, apa, kekeliruan ya, yang perlu kita kita luruskan, kita ajak, "Ayo yo," gitu. Nah, apa, kita ajak untuk belajar Al-Quran.
Kemudian, menjadi sumber ilmu dan hikmah gitu ya. Jadi Al-Quran itu mengandung ilmu pengetahuan yang, sangat luas, baik itu tentang alam, kemudian, sejarah, moral, kita lihat banyak kisah-kisah ya, kemudian juga kemanusiaan, kemudian, jadi kita bisa mempelajari, mendapat hikmah dari Al-Quran tersebut ya, untuk kita juga bisa, berpikir lebih lebih dalam, lebih luas, dan juga kita bisa bertindak lebih bijaksana. Nah ini, pentingnya keuntungan-keuntungan kita, mempelajari Al-Quran. Jadi kita ini, dalam rangka juga mengajak ini ya, mengajak sahabat yang tadinya belum, mencintai Al-Quran, ayo kita ajak nih sahabat-sahabat menjadi, pencinta Al-Quran ya. Kemudian, Al-Quran juga sebagai bekal ya di akhirat ya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan, itu kan kata, hadis, Imam Bukhari ya. Nah itu. Kemudian mempelajari Al-Quran juga, bukan hanya memberi manfaat di dunia ya, tapi juga, memberi cahaya ya, menjadi cahaya ya, dan syafaat di akhirat kelak ya. Jadi, sahabat kita, teman kita nanti dikubur itu siapa? Al-Quran gitu loh. Jadi, ini mungkin anak muda atau Gen Z atau ya generasi yang, masa transisi yang paling banyak itu kan usia-usia 30-an, 25 itu kan banyak sekali ya usia-usia apa, bonus demografis ya itu banyak sekali. Jadi ini ayo kita kita ajak. Jadi teman yang bisa menyelamatkan kita ya, baik nanti di kubur maupun di akhirat itu ya Al-Quran gitu. Nah ini kan suatu, apa ya, ini loh Allah tuh sudah sebenarnya kayak memberikan reward ya. Misalnya sebenarnya. Sebagai syafaat. Syafaat. Jadi gini, kalau anak kecil, kalau kamu bisa mengerjakan ini, nanti bunda kasih ini gitu kan ya, gitu. Nanti kalau kamu bisa ini, eyang kasih ini gitu kan, ada. Jadi tuh Allah tuh sebenarnya begitu tuh ya, kalau kamu bisa mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, nanti Al-Quran tuh jadi ini kamu loh, kan gitu ya. Nah itu, jadi, sederhananya begitu gitu, karena kan mungkin kita memaknainya terlalu, apa ya, eee mempersulit, cara berpikir ya, padahal sebenarnya bisa kita sederhanakan kan ya, makna-makna itu gitu. Nah kemudian, menjaga kemurnian ajaran Islam. Jadi dengan memahami Al-Quran, secara benar ya, kita sebagai umat Islam ya Ustaz Iban ya, tentu kita jadi dapat terhindar dari penyelewengan ajaran ya. Sekarang kan banyak juga kan itu, eee ada sekte-sekte macam-macam ya, gitu ya, gitu. Terus juga ada yang, ada juga ya, pondok pesantren tapi kok di dalamnya yang agak-agak gimana gitu ya, gitu. Jadi memang kita harus, hati-hati gitu ya, menjaga kemurnian ajaran Islam. Nah, kemudian, ini penting tentunya untuk menjaga, kemurnian, tauhid dan keutuhan umat ya, tauhid, itu untuk, diri kita secara individu gitu. Nah, bagi keluarga nih, bagi keluarga. Karena sekarang ini kan lagi, ketahanan keluarga di Indonesia itu sebenarnya, mengalami kenapa dikampanyekan, ketahanan keluarga dan ada Perda Ketahanan Keluarga ya gitu, sampai sebegitunya gitu ya, ada perwal ketahanan keluarga, eee, jadi sangat sekarang diperhatikan terkait dengan ketahanan keluarga. Nah, indikator, ketahanan keluarga itu salah satunya spiritualitas gitu. Jadi kalau kita lihat spiritualitas di dalam keluarga, salah satunya apakah di dalam keluarga itu setiap malam ada lantunan bacaan Al-Quran nggak di rumah itu? Ataukah di dalam keluarga, di dalam rumah itu, adakah mendirikan, para anggotanya mendirikan sholat atau
tidak ada yang sholat, atau sholatnya bolong-bolong, atau sholatnya tidak berjamaah atau berjamaah gitu. Itu bisa dilihat menjadi salah satu indikator. Kalau salah satu anggota keluarga ada yang membaca Al-Quran tiap malam, itu kan lantunan-lantunan itu akan didengar oleh anggota keluarga yang lain. Jadi misalnya kalau orang tua nih, karena kan bagi keluarga tentunya pertama orang tua ya yang harus bisa menjadi contoh gitu kan, contoh teladan. Nah, tentu orang tua yang memulai untuk menjadikan kebiasaan-kebiasaan membaca Al-Quran di rumah gitu sehingga ketika dia mengajak anaknya menyuruh itu anaknya sudah langsung otomatis patuh gitu ya. Iya. Untuk mengikuti belajar Al-Quran gitu. Nah, jadi ini menjadi fondasi kehidupan Islami di dalam Al-Quran. Jadi keluarga yang membiasakan diri membaca Al-Quran itu menjadi rumahnya menjadikan rumahnya itu sebagai Baitul Quran ya, sebagai Baitul Quran. Rumah yang penuh berkah, rumah yang penuh damai dan juga terjaga dari hal-hal yang negatif. Nah, selanjutnya Ustadz Iban ya dan juga sahabat pecinta Al-Quran ya, Ya. baik yang belum cinta nih, jadi baik yang pecinta Al-Quran juga yang bagi yang belum mencintai. Jadi supaya ayo kita sama-sama mencintai Al-Quran gitu. Ini tadi kan topiknya bagi keluarga ya. Ya. Nah, jadi tadi kan menjadi fondasi kehidupan Islami di dalam keluarga. Kemudian yang kedua adalah menguatkan ikatan emosional dan spiritual di dalam keluarga. Jadi dengan membaca Al-Quran bersama-sama, misalnya itu saling mengingatkan maknanya gitu ya, saling menerapkannya gitu ya, dan kehidupan keluarga tentu jadi kasih sayang antar anggota keluarga itu jadi semakin erat gitu loh dengan lantunan bacaan Al-Quran yang dilantunkan setiap malam di rumah. Kemudian membimbing anak dengan keteladanan gitu. Jadi ketika orang tua menjadi contoh dalam mencintai Al-Quran, anak-anak pun akan meniru gitu ya. Kadang-kadang misalnya saya insya Allah sampai sekarang itu setiap malam baca Quran mesti gitu ya. Jadi kayak udah bukan sesuatu ya, tapi kayak sudah kewajiban kalau belum baca Quran tuh kayak gimana ada sesuatu yang kurang dalam hidup. Iya, ada yang kurang gitu. Iya. Kayaknya kalau mau tidur tuh nggak bisa tidur gitu ya. Kalau belum baca Al-Quran tuh mau tidur nggak bisa tidur gitu, belum baca gitu ya. Nah, eee, nggak perlu lagi gitu, menyuruh meminta, "Ayo habis sholat baca Quran," gitu, enggak. Saya sudah melihat hasilnya gitu ya, pengalaman saya sebagai orang tua gitu. Melihat hasilnya, oh habis maghrib, anak saya baca Quran gitu ya, saya lihat, dia baca Quran, saya lihat, oh dia sedang baca Quran, udah gitu. Jadi ada perasaan bahagia gitu ya, ada perasaan bahagia sebagai orang tua gitu ya, ketika, kita memang betul-betul, bisa menjadi teladan gitu. Nah kemudian menjadi sumber ketentraman ya dan petunjuk saat ujian. Jadi ketika, di rumah itu tiap hari ada lantunan Al-Quran tuh rasanya rumah itu kayak tentram, damai, nyaman gitu ya, itu dirasakan gitu loh, dirasakan gitu. Eee ini jadi keluarga yang memang berpegang pada Al-Quran itu akan lebih sabar gitu, akan lebih kuat gitu ya, dan juga bijak dalam mengambil suatu keputusan ya, karena memang juga selalu berpijak pada tuntunan ilahi gitu ya. Jadi inilah pentingnya mempelajari Al-Quran sehingga dengan kita mempelajari Al-Quran itu secara otomatis ada sensasi-sensasi yang kita rasakan, kemudian manfaat-manfaat yang kita rasakan itu sangat berdampak di dalam diri kita maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di dalam keluarga maupun juga di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ya terutama gini, orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, tentu kan isi-isi Al-Quran itu akan terserap kan ke dalam diri kita ya, ke dalam diri kita sebagai pembacanya gitu. Itu akan terpantulkan dari diri seseorang yang pecinta Al-Quran itu apa? Keindahan, kemudian kesejukan, kemudian kedamaian, itu terpantulkan secara otomatis gitu. Ini yang penting barangkali disampaikan kepada sahabat ya untuk ngajak-ngajak nih supaya semakin banyak sahabat pencinta Al-Quran ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Ustaz Iban dalam
podcast kali ini. Ya, terima kasih Bu Asmar telah menyampaikan pentingnya kita mempelajari Al-Quran dengan mendalam. Pada kita intisarikan pada podcast hari ini bahwasanya sangat penting kita untuk mempelajari Al-Quran dalam semua aspek kehidupan. Dari kita tidur hingga kita bangun, semuanya itu kita bisa mencontoh di dalam Al-Quran. Dari semua aspek, aspek kejiwaan, aspek kekeluargaan, aspek kejiwaan, itu kita bisa melihat dan mempelajari dari Al-Quran. Masya Allah. Qala ta'ala fil kitabil karim, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakirin. Walaqad di sini wanya adalah sumpah Allah. Allah telah bersumpah bahwasanya Al-Quran itu telah dimudahkan untuk dipelajari. Lalu setelahnya ada kata pertanyaan, fahal min mudzakirin. Apakah kita senantiasa mempelajarinya? Itu sebagai renungan kita bahwasanya apakah kita sudah mempelajari Al-Quran dengan segala aspek kehidupan yang ada di dunia ini maupun di akhirat nanti. Astagfirullahaladzim, terima kasih Bu Asmar atas pemaparannya. Pentingnya mempelajari Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.